Udah ya? Udah bisa mulai kan? Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat malam untuk rekan-rekan semua yang telah hadir pada webinar malam kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara virtual untuk webinar pengenalan Docker pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari. Di sini saya sebagai MC yang akan memandu jalannya kegiatan ini. Nah, webinar ini diselenggarakan sebagai edukasi dan peningkatan kapasitas bagi teman-teman semua, khususnya di bidang teknologi, yaitu teknologi kontainerisasi dan DevOps. Webinar ini juga untuk memenuhi mata kuliah informatika untuk masyarakat kami. Nah, sedikit intermezzo, Docker ini adalah salah satu platform kontainerisasi yang populer, dan Docker ini memungkinkan developer untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi dengan lebih efisien, cepat, dan konsisten di berbagai lingkungan. Nah, maka dari itu, pada webinar kali ini, menjadi kesempatan bagi kami untuk mengenalkan lebih dalam mengenai konsep, manfaat, dan praktik Docker itu sendiri. Nah, sebelum saya mulai, di sini ada beberapa sesi, yaitu pertama ada pembukaan dan sedang berlangsung sekarang. Lalu ada penyampaian materi. Lalu terakhir itu ada sesi tanya jawab dan penutupan. Nah, di sini kami harap seluruh peserta, teman-teman semuanya, dapat mengikuti kegiatan ini dengan antusias hingga akhir. Jangan ragu untuk mencatat poin-poin penting ya, karena nanti akan ada sesi sesi tanya jawab. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, saya serahkan kepada moderator dan pemateri untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Silakan. Terima kasih kepada Mas Fauzan selaku MC. Sekali lagi selamat datang kepada seluruh peserta. Saya Atila Putri Nabila sebagai moderator dalam webinar ini. Hari ini kita akan melakukan webinar mengenai pengenalan Docker dengan narasumber yaitu Mas Khalid Fatan Mubina. Untuk Mas Khalid dipersilahkan untuk penyampaian materinya. Ya, izin share screen teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fatan Mubina. Saya sekarang berkuliah di Telkom University, jurusan informatika. Terus selain kuliah, saya juga bekerja di bidang Big Data Administrator. Itu adalah profil saya sebagai pemateri. Dalam webinar ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan tugas informatika untuk masyarakat dan untuk menyebarkan informasi tentang Docker. Docker adalah teknologi modern yang sekarang sedang ramai dibahas ya. Kelompok kami beranggotakan sebagai ketua pelaksana adalah Mas Fauzan Al-Ghifari, kemudian anggotanya adalah saya, Khalid Fatan Mubina, Tiar Firmansyah, Zaki Gastiadi Rizal, dan Atira Putri Nabila.
Pertama-tama kita akan mengenal tentang Docker itu sendiri. Apa sih itu Docker? Docker adalah platform populer yang memungkinkan developer untuk membuat, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi menggunakan kontainer. Dengan Docker, proses pengemasan aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam satu kontainer menjadi lebih sederhana, sehingga aplikasi dapat dijalankan secara konsisten, baik di lingkungan lokal, cloud, server, VM, dan lain sebagainya. Beberapa komponen penting Docker adalah ada Docker Engine, Docker Image, Docker Container, Docker File, dan Docker Hub. Docker Engine sendiri, Docker Engine adalah bagian inti dari Docker yang mencakup kontainer runtime. Docker Engine bertugas untuk mengelola pembuatan dan eksekusi kontainer. Kemudian kedua adalah Docker Image. Docker Image adalah template read-only yang digunakan untuk membuat kontainer. Kemudian Docker Container. Docker Container adalah Docker Image yang dijalankan. Apa sih itu kontainer? Nanti kita akan bahas tentang kontainer itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah Dockerfile. Dockerfile adalah file teks yang berisi serangkaian instruksi untuk membangun Docker image. Jadi untuk membangun Docker image dibutuhkan Dockerfile yang biasanya berformat sebagai .yaml gitu. Yang terakhir adalah Docker Hub. Docker Hub adalah registry publik punya Docker yang digunakan untuk menyimpan Docker image sendiri, yaitu jadi nanti ketika kita butuh Docker image atau kita sudah membangun sebuah Docker image, kita bisa nge-push adalah upload Docker image tersebut ke Docker Hub, kemudian bisa di-pull juga. Pull adalah download Docker image tersebut dari Docker Hub ke lokal kita. Jadi nanti kita bisa menjalankan Docker image itu dari manapun selama server yang kita pakai itu mendapatkan akses internet. Kemudian kita akan membahas bedanya, kita akan membahas tentang kontainer dan virtual machine. Pertama, kontainer. Kontainer adalah bentuk virtualisasi yang lebih ringan di mana aplikasi berjalan dalam lingkungan yang terisolasi. Dalam kontainer, aplikasi beserta dengan seluruh dependensinya dikemas menjadi satu paket yang memungkinkan aplikasi dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan komputasi. Yang seperti tadi saya jelaskan, dengan kontainer kita bisa running sebuah aplikasi secara konsisten, baik jika running di VM, di cluster, di cloud computing dan lainnya. Kemudian virtual machine. Virtual machine adalah lingkungan sistem operasi yang terisolasi sepenuhnya yang berjalan di atas komputer fisik. Setiap VM memiliki sistem operasi sendiri, hypervisor yang mengelola VM dan aplikasi-aplikasi yang dijalankan. VM sebenarnya meniru dari bare metal atau perangkat keras sehingga beberapa OS dapat berjalan di satu host system. Dalam VM, setiap VM memiliki guest OS beserta binary dan library yang dibutuhkan. Contoh guest OS adalah RHEL, Ubuntu, Windows gitu. Kemudian sebuah hypervisor seperti VMware atau VirtualBox menanggung jawab untuk mengelola banyak VM dalam satu mesin host. Jadi misal dalam laptop kita mau membangun sebuah VM, kita butuh yang namanya VirtualBox. VirtualBox itu bertugas untuk mengelola VM-VM yang kita miliki gitu. Kemudian VM bisa cukup berat karena setiap VM membutuhkan sistem operasi penuh dan sumber daya perangkat
keras yang terdedikasi. Jadi ketika kita menggunakan VM di laptop, kita harus menyediakan memori, CPU, dan disk yang dedicated untuk VM tersebut, gitu. Kemudian bedanya kontainer dan virtual machine adalah dalam aspek isolasi. Kontainer isolasinya adalah pada level proses, kemudian virtual machine isolasinya pada level OS penuh. Lalu aspek ukuran, kontainer lebih ringan pasti karena library dan dependensinya tidak sebanyak VM. Virtual machine lebih berat karena OS-nya lengkap. Kemudian waktu startup atau booting, kontainer pasti akan lebih cepat karena dari ukuran tadi lebih ringan jauh ya. Kemudian VM pasti lebih lambat karena perlu booting OS secara penuh. Untuk efisiensi sumber daya, untuk kontainer berbagi kernel host system. Overhead-nya juga minimal. Kalau VM lebih boros sumber daya karena kan OS-nya itu lengkap, dependensi dan library-nya itu lebih banyak. Untuk portabilitas, kontainer sangat portable ya, bisa jalan dimanapun. Untuk VM kurang portable sih, karena sangat bergantung pada base OS. Kemudian tentang Docker Base Image. Docker Base Image adalah titik awal untuk membangun Docker Image. Ini adalah file system minimal yang hanya memiliki komponen OS yang cukup untuk mendukung instalasi paket atau aplikasi tambahan. Base Image umumnya mempresentasikan dari sistem operasi seperti Ubuntu, Alpine, Debian. Kalau RHEL jarang sih yang dipakai dalam Docker Base Image. Ada dua opsi. Dalam base image ini ada dua opsi, bisa pakai yang sudah ada, misalnya Ubuntu versi 20, Ubuntu versi 24, dan ada yang kita bisa bikin base image-nya ini manual gitu, nggak seperti yang udah jadi. Contohnya itu Ubuntu kan udah jadi. Kalau Scratch kita membangunnya sendiri, bikin code-nya sendiri gitu. Salah satu base image-nya adalah Alpine. Kenapa Alpine? Alpine adalah salah satu distribusi Linux yang sangat ringan dan populer untuk digunakan di kontainer Docker karena ukurannya lebih kecil dan fokus pada keamanan. Biasanya digunakan sebagai image dasar untuk membuat kontainer Docker yang kecil dan efisien. Ini adalah jenis-jenis Docker image ya. Kalau Alpine ini sangat banyak digunakan untuk membangun aplikasi sih, karena dia ringan banget, jauh dibandingkan dengan Debian atau Ubuntu. Kemudian untuk mengambil dan menjalankan Docker Alpine, kita bisa nge-pull manual dengan Docker pull Alpine. Terus kita bisa menjalankan pakai Docker run Alpine, itu otomatis Docker run Alpine itu maksudnya berarti kita ngedownload Alpine jika belum ada di OS, ngedownload image-nya, terus nanti habis itu di-run otomatis. Terus untuk menjalankan kontainer Alpine kita bisa running Docker run IT Alpine. IT itu maksudnya interaktif dan T itu maksudnya terminal. Jadi ketika jalanin Docker run IT Alpine, kita akan otomatis masuk ke kontainer Alpine-nya tersebut. Ketika kita exit atau quit, Docker kontainer dari Alpine itu akan otomatis stop. Nah, contohnya kita menjalankan perintah sekali jalan ya. Di sini ada Docker run echo hello world. Jadi ketika kita jalanin Docker run Alpine echo hello world, kita cuma running
running untuk mencetak hello from Alpine, kemudian kontainernya stop langsung. Selanjutnya adalah manajemen kontainer dan image. Untuk melihat kontainer yang aktif, kita bisa menggunakan command docker ps -a untuk melihat semua yang aktif, baik running ataupun berhenti. Kemudian untuk menghapus kontainer bisa pakai docker rm, kontainer ID-nya, terus untuk menghapus image kita bisa pakai docker rmi, nama image-nya. Nah, di sini perlu di-note sih, untuk menghapus image, kita pastikan image tersebut tidak sedang dipakai oleh kontainer lain. Jika image tersebut sedang dipakai oleh kontainer lain, entah itu running ataupun mati, kita nggak akan bisa menghapus image tersebut. Terus selanjutnya, Alpine siap digunakan sebagai OS minimalis di lingkungan Docker. Jadi menurut saya Alpine ini sangat bagus untuk development, untuk membangun aplikasi ya, karena dia ringan. Kalau ringan pasti startup-nya lebih cepat, meminimalisir downtime juga. Kemudian selanjutnya adalah Dockerfile untuk aplikasi. Dockerfile ini digunakan untuk kita digunakan untuk bahan yang akan nantinya dijadikan sebuah image. Di sini penjelasannya, Dockerfile adalah file teks berisi instruksi untuk membangun image Docker secara otomatis, berulang, dan konsisten. Kegunaan Dockerfile adalah automasi pembuatan image, reusable dan konsisten di berbagai environment, portable bersama dependensi, dan dapat dikontrol via Git. Di sini contohnya Dockerfile ya. Ini adalah contoh isi dari Dockerfile. Di sini ada Python, from Python 39 strip Alpine. Ini adalah maksudnya adalah kita menggunakan base image-nya adalah Python 39 yang bawahnya dari Alpine. Dia akan ringan ya. Jadi kita sebelum bangun image, kita dasar image untuk membangun sebuah image baru itu adalah Python 39 Alpine. Di sini label maintainer ini cuma label biasa lah ya, politfm@gmail.com. Nah, di sini ada komen run pip install min no catch dir flash. Ini maksudnya adalah sebelum image itu dibuild atau dibangun, setelah download base image-nya Python 39 Alpine, proses selanjutnya adalah di image-nya itu dia akan menginstal library flash dari Python. Kemudian selanjutnya di sini ada copy fpy, terus diarahin ke usr/src/app/app.py. Ini maksudnya adalah copy app.py yang ada di OS kita, sistem operasi kita, ke kontainer yang nanti ditaruh di pad/usr/src/app/app.py. Kemudian workdir/usr/src/app itu maksudnya adalah folder ini /usr/src/app ini digunakan untuk folder default di mana kita bekerja. Jadi ketika kita masuk ke terminalnya menggunakan docker execmin IT, nama kontainernya nanti akan otomatis diarahkan ke workdir ini. Kemudian selanjutnya expose 5000. Maksudnya adalah nanti app.py ini akan running di port 5000. cmd python app.py ini adalah komen untuk running app.py-nya. Contoh app.py-nya adalah seperti ini. Ini
simple ya, cuma hello world biasa. Jadi ketika kita bisa build menjadi image dengan komen build docker build image -f docker file min t nama image barunya. Nanti akan ke generate image baru yang hasil dari docker file ini. Next. Kemudian publikasi ke Docker Hub. Langkah-langkahnya itu membuat akun di Docker Hub, terus login Docker Hub menggunakan Docker CLI, bisa menggunakan komen docker login, nanti disuruh masukin username atau email, kemudian passwordnya. Setelah berhasil, kita bisa membuat docker file. Docker file-nya contohnya seperti yang di slide sebelumnya, dan file aplikasi seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian menandai tag docker image dengan nanti build-nya menggunakan min t. Terus mempublish image ke Docker Hub. Publish image ke Docker Hub bisa menggunakan komen docker push nama image-nya, nanti maka akan otomatis ke-push ke Docker Hub. Kemudian bisa akses Docker Hub untuk verifikasi image yang sudah kita push. Selanjutnya adalah Docker volume dan binmon. Docker volume adalah metode penyimpanan data yang disediakan dan dikelola sepenuhnya oleh Docker. Volume disimpan di direktori khusus di host yang dikelola oleh Docker dan tidak terikat langsung dengan file system host. Sedangkan binmon adalah metode yang untuk mengkaitkan direktori atau file dari host ke kontainer. Binmon memberi Anda kontrol langsung atas file atau direktori di host, dan perubahan pada file di host akan terlihat di kontainer dan sebaliknya. Kemudian perbandingan Docker volume dan binmon. Docker volume itu keuntungannya dia terisolasi dari file system host, lebih mudah dikelola dan aman. Kekurangannya kita tidak memiliki akses langsung ke file sistemnya yang di host, dan data tidak dapat diakses langsung dari host. Sedangkan binmon itu kita dapat kontrol langsung terhadap file dan direktori di host. Ini ideal sih untuk pengembangan dan debugging. Jadi ketika sebuah aplikasi itu belum jadi, saran dari saya sih menggunakan binmon ya, karena ketika kita mengubah filenya di lokal nanti, maka yang di kontainer nanti akan keubah juga ketika kita ngerunning ulang dockerannya atau kontainernya. Nah, kekurangan binmon ini dia tergantung pada struktur file system host, jadi bisa menyebabkan masalah jika file atau directory tidak ada. Ini sih lebih ke human error sih, jika kita belum bikin directory atau filenya tapi mau di mount ke dalam kontainer, itu pasti akan jadi error. Gitu. Selanjutnya adalah Docker Networking. Docker Networking adalah fitur Docker yang memungkinkan kontainer berkomunikasi satu sama lain serta dengan dunia luar. Docker menyediakan beberapa driver networking untuk mengatur bagaimana kontainer berinteraksi. Contoh Docker Network di sini ada bridge, host, overlay, make VLAN, dan none. Bridge ini jaringan default untuk kontainer pada host. Kemudian yang kedua adalah host. Host ini ketika kita menggunakan network host, kita akan menghilangkan isolasi jaringan antara kontainer dan host. Kemudian overlay. Overlay ini digunakan untuk menghubungkan kontainer yang berada di beberapa host Docker. Jadi overlay ini digunakan ketika kita menggunakan Docker Swarm.
Apa sih Docker Swarm itu? Docker Swarm itu Docker yang berbentuk cluster. Jadi beberapa server diinstal Docker dan nanti dijadikan satu Dockernya itu. Jadi satu Docker itu berasal dari beberapa server atau VM gitu. Selanjutnya McVLAN memberikan kontainer alamat IP di jaringan fisik yang sama dengan host. Ini memungkinkan kontainer untuk berkomunikasi dengan perangkat di luar host secara langsung. Kemudian terakhir adalah non. Non tidak menghubungkan kontainer ke jaringan manapun. Ini paling sebagai testing, kontainer testing sih. Biasanya menggunakan image basic box. Selanjutnya Docker Compose. Docker Compose ini nggak kalah penting dengan Dockerfile ya. Docker Compose adalah alat untuk mengelola aplikasi multi kontainer, beberapa kontainer, beberapa aplikasi dalam satu konfigurasi .yaml. Fungsi utama Docker Compose adalah menyusun banyak kontainer dalam satu file, kontainer atau aplikasi, terus otomatisasi proses build dan run. Selanjutnya di Docker Compose kita bisa mengatur volume, jaringan, dan dependensi layanan. Di sini ada perintah-perintah dasar Docker Compose. Ada Docker Compose up untuk menyalakan service, Docker Compose admin D untuk agar service-nya jalan di background. Jadi bedanya Docker Compose up dan Docker Compose min D adalah ketika kita hanya menggunakan up, kita harus selalu mengakses konsolnya. Konsolnya akan selalu jalan. Jadi ketika kita exit dari konsol atau server, otomatis nanti service-nya akan down. Sedangkan ketika menggunakan min D, dia akan running di background. Jadi kita ketika udah running Docker Compose up min D, kita udah mau logout dari konsol atau apa, service tersebut tetap running. Selanjutnya Docker Compose build untuk build image dari Dockerfile, Docker Compose down untuk menghentikan dan menghapus semua kontainer yang dalam susunan satu .yaml itu. Kemudian Docker Compose log untuk melihat log, kemudian Docker pass untuk lihat status kontainer. Di sini ada keuntungan Docker Compose. Keuntungan Docker Compose, pengelolaan multi kontainer dalam satu file, konsistensi lintas lingkungan, misal di lingkungan dev, staging, prod. Jika menggunakan Docker Compose kita kita nggak perlu risau tentang perbedaan dependensi dan lain sebagainya. Lalu mudah untuk testing dan debugging. Yang terakhir adalah isolasi layanan via kontainer terpisah. Nah, di sini ada langkah-langkah menggunakan Docker Compose. Untuk menggunakan Docker Compose, kita bisa buat file dockercompose.yaml. Nama file ini bebas, bisa nama aplikasi .yaml. Nah, file ini digunakan untuk mendefinisikan semua layanan, jaringan, volume yang dibutuhkan untuk aplikasi. Selanjutnya, build dan jalankan. Gunakan perintah Docker Compose up untuk membangun aplikasi dan menjalankan semua layanan. Selanjutnya adalah kelola. Gunakan perintah Docker Compose down untuk menghentikan dan menghapus kontainer saat tidak diperlukan. Docker log. Selanjutnya adalah monitor dan debug. Anda dapat menggunakan perintah seperti Docker Compose log untuk memantau log aplikasi atau Docker Compose pass untuk memeriksa status kontainer. Oh ya,
sebelum lupa, di sini kan jika menggunakan docker compose.yaml, jika nama filenya itu ketika kita menggunakan komen docker compose up, itu nanti akan otomatis mengarah ke file ini. Tetapi ketika kita bikin filenya dengan nama lain, kita perlu mencantumkan docker compose up -f nama filenya. Jadi kita perlu mendeskripsikan -f atau filenya tersebut. Filenya mengarah kemana. Ini instalasi Docker pada Windows. Syarat ada beberapa syarat di sini, bisa menggunakan Windows 10, Windows 11 juga bisa. Langkah-langkahnya akses website Docker ya, terus ke Docker Desktop, terus selanjutnya jalankan installer. Jangan lupa untuk baiknya sih sebelum jalankan installer, enable WSL 2 dulu, karena ini adalah prasyarat untuk menggunakan Docker. Untuk verifikasi Docker, bisa akses command prompt, menjalankan command docker min version. Next. Sebenarnya terkait yang tadi, sebenarnya saya jarang menggunakan Docker di Windows karena Docker di Windows itu sangat makan resource memori ya. Saran saya sih menggunakan Docker di Unix atau Linux. Di sini adalah ada selanjutnya tentang perintah Docker. Di sini ada beberapa perintah Docker yang harus kita ketahui untuk sebelum menggunakan Docker. Di sini ada Docker build min t, nama image-nya dengan tag, terus path directory. Nah, path directory ini ketika kita udah di dalam path directory-nya, kita bisa ganti menggunakan titik. Jadi docker build min t nama image titik. Itu akan otomatis ngebuild image-nya. Kemudian Dockeran ini ada beberapa opsi, terus nama image-nya. Ketika image-nya belum tersedia di OS atau sistem operasi, nanti selama OS tersebut dapat akses internet, maka dia akan mendownload dari Docker Hub. Selanjutnya Docker PS. Docker PS ini untuk melihat kontainer apa saja sih yang sedang running. Kemudian ada opsi min A. Opsi min A itu digunakan untuk Docker Compose min all. Itu untuk melihat semua kontainer, entah dia running atau mati, nanti akan kelihatan. Dan Docker Stop. Docker Stop ini untuk menghentikan Docker ya, namanya stop, pasti untuk menghentikan. Di sini pakainya nama kontainer, kalau enggak ID kontainer. Kemudian Docker Start. Docker Start digunakan untuk menjalankan Docker kontainer yang sudah stop. Jadi harus ada kontainer yang stop. Kontainernya dalam bentuk stop dulu baru bisa di start. Ketika belum ada bentuk kontainer apapun atau belum ada nama kontainer atau kontainer ID-nya, kita nggak bisa pakai Docker Start, pakainya Docker Run. Selanjutnya Docker RM. Docker RM untuk menghapus kontainer ya. Kemudian Docker RMI untuk menghapus image. Kemudian Docker Log untuk menghapus untuk melihat log dari sebuah kontainer. Kita bisa menggunakan command docker log -f atau min follow untuk melihat log dari kontainer tersebut secara real time. Kemudian ada docker exec. Docker exec ini digunakan untuk masuk ke dalam kontainer. Docker exec -it -u0 itu sebagai super user, terus
Docker image untuk melihat image yang tersedia, Docker pull untuk mendownload image dari Docker Hub atau registry lainnya, Docker push untuk mengupload image yang sudah kita buat ke registry Docker Hub atau registry lainnya. Kemudian Docker volume ini digunakan untuk melihat volume, membuat volume gitu. Terus Docker network juga sama, ada beberapa opsinya untuk melihat, membuat, mendelete. Nah, Docker inspect ini untuk melihat dalaman kontainer. Jadi Docker inspect ini sangat berguna ketika kita debugging untuk melihat network-nya yang dipakai oleh suatu kontainer itu apa sih network-nya, kita bisa menggunakan Docker inspect. Docker compose up untuk menjalankan dari file.yaml, kemudian Docker compose down untuk men-stop dari file.yaml. Oke. Materi saya sudah habis. Apakah ada yang bertanya atau masih ada yang dibingungkan tentang Docker? Silakan bertanya ya. Saya berikan ke moderator untuk mengatur sesi tanya jawab ini. Silakan Mbak Atira. Ya, oke teman-teman, jika ada yang ingin bertanya boleh langsung ditanyakan saja. Untuk Mas Argo, boleh pertanyaannya? Oh ya, sebelumnya ya perkenalkan saya Wahyu Argo Mulyo. Ingin bertanya, Mas, mungkin mengenai tadi tentang apa ya, function dari from dan run ya pada Docker file itu apa ya perbedaannya ya, Mas ya? Oh ya, pada Docker file, nah di sini ya, Ya, di betul. sini ada from, ada run. From ini bertugas mendeskripsikan base image apa yang dipakai. From ini, jadi ketika kita sebelum build atau membangun sebuah image, kita menentukan base image yang akan dipakai itu apa. Di sini menggunakan Python 39 Alpine, yang artinya sebelum kita membuild, kita akan mendownload Python 39 Alpine ini. Kemudian run. Run ini digunakan untuk menambahkan dependensi yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi. Jadi from adalah base image, kemudian run ini digunakan untuk menjalankan komen-komen seperti di OS. Di sini contohnya adalah run pip install nocat dir flash, yang artinya adalah dari Python 39 Alpine ini kita tambahkan library Flash ke dalam image yang baru yang akan kita buat untuk menjalankan app.py ini. Begitu Mas Argo. Oke. Ya mungkin cukup sih, cukup jelas, Mas. Kasih juga penjelasan. Siap. Terima kasih untuk Mas Argo pertanyaannya. Selanjutnya ada Mas Andi Muhammad, silahkan pertanyaannya. Saya mau bertanya, maaf ya tadi saya agak nge-lag, saya mau nanya, kenapa ya kita harus pakai Docker gitu? Kenapa nggak di lokal aja gitu kita pakai? Oke, pertanyaan bagus dari Mas Alif ya. Kenapa sih kita pakai Docker? Kenapa nggak OS Windows atau Linux saja gitu? Jadi keuntungan kita pakai Docker yaitu ketika kita butuh dependensi atau library, suatu dependensi atau library tambahan,
kita Docker itu nggak akan mengganggu library atau dependensi pada level OS. Jadi karena Docker itu isolasi. Jadi sistemnya Docker kan kontainer ya. Kontainer tersebut kan terisolasi dari host, dari kontainer lain. Jadi lebih ke secure-nya Mas Alif. Jadi ketika kita menggunakan Docker, kita lebih secure, terus lebih stabil, lebih konsisten untuk membangun sebuah aplikasi gitu. Gitu sih Mas Alif. Oke Mas, cukup. Makasih Mas. Terima kasih Mas Alif untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Mas Rama. Dipersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya Mas, untuk Docker sendiri itu biasanya dipakai di mana ya? Docker sendiri biasa dipakai di mana? Biasanya sih dipakai di lingkungan web service ya, entah itu front end, back end. Kalau dipakai yang di aplikasinya ringan-ringan gitu Mas Rama. Kalau aplikasi berat kurang cocok sih, gitu. Oh, siap Mas, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Rama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, boleh lanjut ke link surveinya. Slide. Boleh di-share screen link surveinya untuk terakhir. Linknya sudah dikirim via chat room ya, Mbak Atira. Ya, oke. Link surveinya boleh diisi dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya hanya sedikit, bisa diisi mungkin sekitar 2-3 menit saja. Selebihnya bisa Mas Fauzan dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Atira. Nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara webinar kali ini ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir, menyempatkan waktu dan tetap stay sampai akhir materi. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan terima kasih juga kepada pemateri, ada teman kami itu Khalid Fatan Mubina
Terima kasih pada malam hari ini telah berbagi sedikit ilmu tentang Docker. Nah, buat yang tadi kelewatan atau agak nge-lag dikit, nah nanti akan kami kirim link untuk rekaman webinar ini dan juga sekalian ya untuk e-sertifikatnya kami akan kirim melalui email yang digunakan pada saat mendaftar untuk mengikuti webinar kali ini. Terakhir, terima kasih dan akhir kata semoga webinar kali ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna buat teman-teman di masa depan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan yang sudah join.